Tema pokok dalam rapat KSSK kali ini adalah bagaimana kami berempat memperkuat sinergi membalikkan ekspektasi, yaitu bersama-sama dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, agar ekspektasi ekonomi ke depan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, demikian juga dengan tetap stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Bu Menteri Keuangan telah menjelaskan panjang lebar bagaimana kebijakan fiskal, deregulasi sektor real, maupun jadi kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, kami di Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di kebijakan moneter tentu saja tidak saja kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan moneter juga dalam sinergi kebijakan nasional diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penurunan suku bunga, dengan ekspansi moneter maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Dari sisi kebijakan makrobudensial juga terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kredit pembiayaan dari perbankan dengan pemberian insentif likuiditas makrobudensial, kemudian peningkatan likuiditas maupun juga mendorong perbankan bank untuk lebih cepat menurunkan suku bunga. Jadi kebijakan makrobudensial lebih diarahkan bagaimana perbankan lebih banyak mendorong kredit dan menurunkan suku bunga. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya mendorong penjualan retail, UMKM maupun perluasan ekonomi keuangan digital. Itulah bauran kebijakan Bank Indonesia dalam sinergi kebijakan ekonomi nasional untuk bersama memperkuat sinergi membalikkan ekspektasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan dengan tetap menjaga stabilitas. Saya akan jelaskan masing-masing secara lebih rinci dari kebijakan moneter, kebijakan makrobudensial, dan kebijakan sistem pembayaran maupun kebijakan yang lain. Di kebijakan moneter, Bank Indonesia sejak tahun lalu telah menurunkan suku bunga 4 kali. Terakhir kemarin di bulan Mei dan Juli kita turunkan masing-masing 25 basis point, terakhir yaitu pada bulan lalu menjadi 5,25. Jadi sejak tahun lalu kami setelah turunkan 4 kali, terakhir menjadi 5,25%. Dasar pertimbangannya adalah inflasi ke depan rendah dan akan tetap rendah. Akhir tahun ini inflasi IHK di sekitar 2,5, inflasi inti sekitar 2,4. Stabilitas nilai tukar juga tetap terjaga dan perlu kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan suku bunga tetap konsisten dengan rendahnya perakiraan inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamental dan perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak pertanyaan bagaimana arah kebijakan suku bunga ke depan. Bank Indonesia ke depan masih melihat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Oleh karena itu, ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Tentu saja besar dan timingnya akan kami ukur sesuai dengan dinamika perekonomian global dan domestik. Arah kebijakan moneter ini tentu saja seperti tadi sebagai bagian untuk sinergi membalikkan ekspektasi. Itu di kebijakan suku bunga. Di kebijakan nilai tukar, kami terus arahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bagaimana caranya? Kami terus melakukan intervensi nilai tukar termasuk di offshore non-delivery forward. Non-delivery forward kami sejak 7 April yang lalu kami terus melakukan intervensi agar non-delivery forward di pasar Hong Kong, di pasar Eropa, pasar New York itu tetap stabil dan sesuai dengan fundamental. Kami juga memperkuat intervensi di pasar dalam negeri. Di pasar dalam negeri, kami juga menjaga stabilitas nilai tukar baik di transaksi spot atau tunai maupun juga di domestic non-delivery forward. Itu di stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, untuk kebijakan moneter, 1, arah suku bunga, 2, stabilitas nilai tukar, dan yang ketiga adalah ekspansi likuiditas secara dari sisi moneter. Ini yang kami lakukan dari sisi strategi operasi moneter terus untuk bagaimana menambah likuiditas di pasar uang, yaitu dengan pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter untuk tenor yang lebih dari 1 minggu itu dengan penurunan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk tenor SRBI yang tenornya 12 bulan, meskipun BI rate-nya terakhir kemarin turun 25 basis point, untuk SRBI yang 12 bulan itu penurunnya lebih tinggi, antara 40 sampai 50 basis point. Kami juga terus menurunkan lelang SRBI. Total posisi instrumen SRBI 23 Juli 2025 yang lalu turun. Kalau dari Januari itu 923,5 triliun, pada 23 Juli tinggal turun menjadi 754,1 triliun. Kurang lebih turun itu lebih dari 140 triliun dan itu menambah likuiditas di pasar uang. Suku bunga, stabilisasi nilai tukar, ekspansi moneter, dan juga yang keempat, pembelian SBN dari pasar sekunder. Selama tahun 2025 hingga 25 Juli 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 147,6 triliun. 147,6 triliun, baik yang kemudian dilakukan dari pasar sekunder, dan maupun pasar primer. Total pembelian SBN Bank Indonesia selama 2025 147,6 triliun. Pembelian SBN ini oleh Bank Indonesia bagian tadi yang Bu Menteri Keuangan eratnya sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan fiskal. Sekali lagi di moneter dengan penurunan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, ekspansi likuiditas moneter, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Bagian yang kedua adalah kebijakan makrobudensial. Kebijakan makrobudensial seperti tadi kami sampaikan diarahkan untuk mendorong kredit pembiayaan dari perbankan
dan arah penurunan suku bunga agar untuk meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja tetap dengan koridor terjaganya stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makro Brusel. Kebijakan insentif likuiditas makro Brusel itu sebagaimana kami sampaikan sebelumnya diarahkan untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Caranya seperti apa? Yaitu adalah dengan penurunan GWM, giro wajib minimum, hingga menjadi 4%, yang sebelumnya 9%. Jadi ada penurunan GWM sebesar 5%, tapi penurunan GWM ini hanya diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas tadi. Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif likuiditas makro Brusel yang telah kami salurkan mencapai 376 triliun rupiah. 376 triliun rupiah. Kepada siapa insentif likuiditas ini diberikan? Untuk bank-bank BUMN itu 167,1 triliun rupiah. 167,1 triliun rupiah. Bank Umum Swasta Nasional 166,7 triliun rupiah. 166,7 triliun rupiah. Bank Pembangunan Daerah 36,8 triliun rupiah. Dan kantor cabang bank asing 5,8 triliun rupiah. Sektornya apa saja? Secara sektoral, insentif likuiditas tersebut diberikan kepada sektor-sektor prioritas sejalan dengan program Astacita pemerintah, yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat termasuk untuk FLPP, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi pergudangan, serta ekonomi UMKM, ultramikro, dan hijau. Ini sektor-sektor prioritas yang ada di Astacita yang tentu saja kami dorong melalui pemberian insentif likuiditas kepada perbankan dalam penyaluran kredit. Kedepan kami terus akan memperkuat kebijakan insentif likuiditas ini agar bank-bank terus menumbuhkan pertumbuhan kredit ke sektor-sektor yang mendukung Astacita. Yang kedua adalah insentif kebijakan makro Brusel ini juga kami berikan dengan meningkatkan rasio pendanaan luar negeri bank, agar bank-bank juga tidak hanya pendanaannya dari dana pihak ketiga dalam negeri, juga bagi yang memenuhi persyaratan bisa kemudian mendapatkan atau mencari dana dari luar negeri. Caranya yang dulu ada batasannya ada 30% dari modal bank maksimum. Kalau dulu maksimum pinjaman luar negerinya 30%, kita tingkatkan menjadi 35%. Tentu saja ini diberikan kalau bank-bank tentu saja yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Dan tentu saja ini kami harapkan bisa memperluas funding atau pendanaan perbankan. Yang ketiga, untuk mendorong kredit pembiayaan, kebijakan likuiditas makro Brusel, penyangga likuiditas makro Brusel juga itu direlaksasi, diperluas dengan tentu saja menurunkan kewajibannya yang semula 5% menjadi 4% untuk bank konvensional, untuk bank umum syariah semula 3,5% menjadi 2,5%. Yang
Yang terakhir juga untuk kebijakan makro Brussel adalah mendorong perbankan agar lebih cepat menurunkan suku bunga, yaitu adalah dengan memperkuat publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman pada berbagai suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM. Dalam pembahasan KSSK ini bagian juga yang menjadi pembahasan dengan OJK, dengan LPS, dengan Bu Menteri Keuangan bagaimana mendorong perbankan lebih cepat untuk menurunkan suku bunga. Karena BI rate turun, juga SRBI suku bunga turun, likuiditas diperluas, dan Bu Menteri tadi juga menyampaikan yield SPN pun juga sudah turun. Itulah di bidang makro Brussel. Yang ketiga di bidang sistem pembayaran, kami juga arahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan dan UMKM melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan infrastruktur, dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Tentu saja dengan berbagai cara, yaitu tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia tetap sebesar Rp1 kepada bank dan maksimum 2.900 dari bank ke nasabah. Batas minimum pembayaran kartu kredit juga tetap 5% dari total taguhan. Denda keterlambatan juga masih sama. Kami juga terus memperpanjang merchant discount rate yang 0% untuk transaksi sampai dengan 500.000, sehingga ini mendorong merchant-merchant itu bebas biaya. Untuk memperluas akseptasi digital, kami telah sampaikan insya Allah nanti mulai 17 Agustus, karena 17 Agustus minggu mungkin efektifnya Seninnya 18 Agustus, bahwa kris bisa dipakai di Jepang. Kami sudah uji coba, Bu. Kami melakukan sudah beberapa kali uji coba, sehingga kita akan dengan dukungan kita bersama, insya Allah ini mulai 17 Agustus, mungkin secara realisasinya 18 Agustus, untuk outbound bagi kita yang ke Jepang bisa menggunakan kris dan bisa untuk pembelian di sana, dan tentu saja bisa dilakukan. Demikian juga kris tanpa pinde, TAP, yang kemudian kita terus perluas pengguna dan merchant di berbagai destinasi pariwisata. Ini banyak pengguna merchant dan juga di berbagai destinasi, khususnya kalangan muda suka dengan kris tanpa pinde, tanpa sentuh, dan juga berbagai upaya-upaya yang dilakukan. Untuk penyambungan atau interkoneksi kris dengan Tiongkok, kami terus melakukan pendalaman dan kami akan mulai uji coba dulu sebelum nanti kemudian bisa diimplementasikan. Demikian juga dengan Saudi Arabia dan India, sehingga kris bisa diperluas, dan ini akan sangat mendorong pertumbuhan yang inklusif, khususnya bagi merchant-merchant maupun UMKM Indonesia. Itu 3 bagian kebijakan pokok Bank Indonesia. Tentu saja di dalam melakukan itu kami juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Mata uang lokal semakin banyak digunakan, baik dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang semakin banyak penyelesaian transaksinya bisa dilakukan secara langsung bilateral mata uangnya. Kami juga terus mendukung, memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sejalan dengan program Asta Cita. Pertama, seperti disampaikan, stabilisasi nilai tukar rupiah. 2, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
Ketiga adalah upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui insentif likuiditas. Kemudian juga dukungan dalam akselerasi transformasi digital pemerintah dan hilirisasi ketahanan maupun dukungan-dukungan ekonomi inklusif maupun yang lain. Tentu saja sinergi dengan KSSK terus diperkuat.